Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum beranjak ke materi kerajaan Islam di Indonesia Timur, mari kita bahas sedikit ulasan materi sebelumnya, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Perkembangan kerajaan Islam di Nusantara diawali dengan munculnya kerajaan Perlak di Sumatera, yang kemudian mendorong kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Sementara itu, di Pulau Jawa muncul kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, dengan raja pertamanya Raden Fatah memerintah antara tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pusat kekuasaan kerajaan Islam juga berkembang ke pedalaman dengan munculnya Mataram Islam, Pajang. Selain kerajaan Mataram, di Jawa juga berkembang kerajaan Islam lainnya seperti Cirebon dan Banten. Perkembangan Islam juga mencakup daerah di timur Indonesia seperti Kalimantan ada kerajaan Banjar, dan di Sulawesi ada kerajaan Makassar yang terkenal dengan kerajaan Goa dan Talo. Dan juga ada Maluku, di sana ada Ternate dan Tidore. Nah, kemudian daripada itu, untuk mengasah pengetahuan kita semua, coba Anda jawab terlebih dahulu pertanyaan ini ya. Mengapa kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam di Nusantara? Nah, lalu bagaimanakah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara? Nah, bagaimana ya? Untuk lebih jelasnya, simak dan tonton terus video ini. Nah, kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, materi pembelajaran kali ini setidaknya ada 3 pokok materi pembelajaran. Kedua terkait Islam di Maluku, Islam di Papua, dan Islam di Nusa Tenggara. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kali ini ada 3 ya, 3 pokok tujuan. 1. Anda diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis proses Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, ada Ternate dan Tidore, dan kerajaan lainnya. 2. Anda harus dapat menganalisis proses Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Nah, apa saja ya kerajaannya ya. Lalu yang ketiga adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis proses masuknya Islam dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara, khususnya Lombok dan Sumbawa. Oke, selanjutnya mari kita bahas materi yang pertama, yakni kerajaan Islam di Maluku Utara, Ternate, dan Tidore. Sejak awal, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di daerah Maluku terdapat 2 kerajaan besar bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, yang di garis merah ya, Provinsi Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore ya. Nanti sampingnya Pulau Halmahera itu yang kecil-kecil itu, lihat di peta ya. Nah, tapi
kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku. Nah, Kepulauan Maluku kan banyak tuh. Ada Obi Island, Sula Island, Serang, dan sebagainya. Nah, dan Papua juga, sebagian Papua tuh ya. Jadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, selanjutnya Islam mulai berkembang di Maluku sekitar abad ke-15 yang mula-mula masuk ke Kepulauan Maluku. Terutama di pelabuhan itu tuh ya. Pelabuhan itu Ambon itu yang sudah digaris merahi. Situ ya, para pedagang dan mubalik dari Jawa mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di Maluku. Bagaimana ya selanjutnya? Oke. Kita dengarkan bersama materi berikutnya. Maulana Hussein adalah penyebar agama Islam di Maluku yang berasal dari Jawa Timur dan disebutkan sebagai murid Sunan Giri. Pengislaman tersebut pada akhirnya mendorong Raja Ternate. Pada masa itu Sultan marhum memeluk agama Islam dan kemudian diikuti para penerusnya seperti Sultan Zainal Abidin yang juga pernah belajar agama Islam di Gresik. Ada dugaan sebelum marhum sudah ada Raja Ternate yang memeluk Islam, namun hal ini masih menjadi perdebatan. Nah, secara resmi Raja Ternate yang diketahui memeluk Islam adalah marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Itu riwayatnya. Raja Ternate ke-18 anaknya yaitu Zainal Abidin yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja. Pernah belajar di pesantren Sunan Giri. Di mana? Di Gresik, Jawa Timur. Saat itu Zainal Abidin dikenal dengan sebutan Sultan Bualawa, artinya Sultan Cengkeh. Ketika menjadi sultan, beliau kemudian mengadopsi hukum-hukum Islam sebagai undang-undang kerajaan. Ia juga mengganti gelar Kolano itu sebutan untuk raja di situ ya, dengan sultan. Itu mengganti nama gelar raja yang dulunya Kolano diganti dengan gelar sultan. Untuk memajukan sektor pendidikan, ia juga membangun sekolah. Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di Ternate dan menjadi agama resmi Kerajaan Ternate. Nah, lalu bagaimana ya Islamisasi di Kesultanan Tidore? Nah, seperti ini. Kesultanan Tidore berdiri pada abad ke-16, hampir bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Ternate. Raja Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Krilia. Ia mendapat bimbingan mubalik dari Arab yang bernama Syekh Mansur. Setelah masuk Islam, ia bergelar Sultan Jamaluddin. Kejayaan Kesultanan Tidore tercapai pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Ia berhasil mempersatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan VOC. Seperti itu. Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan yang cukup kuat di Maluku, walaupun di antara keduanya sering terjadi persaingan. Nah, persaingan itu untuk memperebutkan hegemoni politik dan dagang di kawasan tersebut. Nah, dalam persaingan tersebut sering melibatkan kekuatan asing, baik daerah ataupun negara gitu. Seperti Makassar, campur tangan Portugis, Spanyol, dan bahkan Belanda. Kekuatan-kekuatan asing tersebut sangat berambisi. Seperti Portugis dan Spanyol itu sangat berambisi untuk menguasai sumber rempah-rempah sebagai komoditi dagang utama di Kepulauan Indonesia Timur. Selanjutnya, kehidupan politik di Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini
pada awalnya sering terlibat pertempuran dan persaingan dalam bidang perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Nah, sejak abad ke-15 sampai 16, permintaan pasar dunia akan rempah-rempah semakin meningkat. Bersamaan dengan itu pula, agama Islam masuk ke daerah ini. Peningkatan permintaan mendorong pembukaan perkebunan cengkeh dan pala di Maluku Utara, terutama di sekitaran Pulau Halmahera. Kepulauan Maluku dikenal pula sebagai Kepulauan Rempah-Rempah karena cengkeh dari Maluku dikenal sebagai cengkeh terbaik di Indonesia dan dunia. Tingginya permintaan pasar dunia yang membutuhkan rempah-rempah membuat persaingan kerajaan Ternate dan Tidore semakin meningkat. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah membangun persekutuan dengan kerajaan lain. Persekutuan baik bidang perdagangan, terutama perdagangan, bahkan sampai persekutuan terkait politik. Kerajaan Ternate membentuk persekutuan yang disebut Uli Lima, yang berarti persekutuan lima, dengan kerajaan Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kenapa disebut persekutuan lima? Karena anggotanya 5 daerah atau 5 kerajaan. Adapun kerajaan Tidore membentuk persekutuan Uli Siwa, yang berarti persekutuan 9, dengan kerajaan Makian, Jailolo, Soa, Soasiu, dan kerajaan lainnya di Kepulauan Halmahera hingga Papua. Persaingan kedua kerajaan semakin sengit ketika bangsa asing masuk ke Indonesia. Hal itu terbukti ketika Portugis datang pada tahun 1512. Kerajaan Ternate langsung bersekutu dengan mereka. Begitupun ketika Spanyol masuk ke Maluku sekitar tahun 1521. Kerajaan Tidore langsung bersekutu dengannya. Kemudian kerajaan Ternate bahkan memberi izin kepada Portugis untuk membangun benteng, yaitu benteng Sao Paulo. Seperti pada gambar ya. Akibatnya timbul persaingan baru antara Portugis dan Spanyol. Konflik kerajaan Ternate dan Tidore yang kemudian melibatkan kekuatan asing Spanyol dan Portugis. Hal ini memperkeruh keadaan di Maluku. Nah, konflik ini dapat diselesaikan ketika Paus yang berada di Roma turun tangan dan memaksa mereka, yaitu Spanyol dan Portugis, yang ikut campur dalam perdagangan di Maluku, menandatangani perjanjian atau surat perjanjian Saragossa yang mengharuskan, pada perjanjian ini mengharuskan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan pergi ke Filipina. Nah, seperti itu. Akhirnya Portugis berhasil menguasai wilayah di Maluku. Pada masa pemerintahan Sultan Khairun yang memerintah pada tahun 1550 sampai 1570, memimpin perlawanan untuk mengusir Portugis dari Maluku. Benteng pertahanan Portugis dikepung, namun Sultan Khairun terbunuh oleh tipu muslihat Portugis. Akhirnya pada masa pemerintahan Sultan Baabullah, yaitu putra Sultan Khairun, memimpin perlawanan yang juga dibantu oleh Sultan Tidore. Nah, jadi sudah bergabung ya. Meskipun belum bergabung tapi sudah melawan kekuatan asing.
benteng Portugis di Ternate dikepung selama 5 tahun mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makanan. Pada tahun 1575, Portugis menyerah dan harus meninggalkan benteng Sao Paulo, kemudian pergi menuju Ambon, masih di Kepulauan Maluku, dan akhirnya terus ke timur-timur setelah didesak oleh Belanda. Kegigihan Sultan Ba'abullah dalam mengusir penjajah juga berpengaruh terhadap pemerintahannya. Pada masa pemerintahan tersebut, Ternate mencapai zaman keemasan atau zaman kemajuannya dan berhasil memperluas wilayahnya sampai di Sulawesi, Bima, Manado, bahkan sampai ke Papua. Namun, ketika VOC mulai menguasai Kepulauan Maluku, Ternate mulai mundur. Sekalipun demikian, semangat perjuangan rakyat Maluku mengusir penjajah terus berkobar. Perjuangan dan perlawanan rakyat diteruskan oleh Sultan Nuku yang merupakan Raja Tidore yang berhasil mempersatukan Ternate dan Tidore. Seperti itu kehidupan politik di Kesultanan Islam di Maluku. Baik, selanjutnya kehidupan ekonomi Kesultanan Islam di Maluku. Hingga saat ini, Kepulauan Maluku terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Ternate dan Tidore menjadi pusat daerah tujuan dagang di Indonesia bagian timur. Para pedagang dari Malaka, Persia, Arab, bahkan Cina datang ke Ternate dan Tidore untuk membeli rempah-rempah. Melimpahnya hasil rempah-rempah di wilayah ini telah mendorong Ternate dan Tidore menjadi kerajaan maritim. Rempah-rempah yang dihasilkan oleh Kepulauan Maluku adalah cengkeh atau cengkeh dan pala. Cengkeh yang digunakan sebagai rempah-rempah adalah kuntum bunga yang sudah kering. Kuntum bunga itu dipetik sebelum jadi buah, kemudian diasapi dan dijemur sampai kering, atau setidaknya harus berwarna sawo matang kehitaman. Bunga cengkeh tersebut mengandung minyak asiri yang harum baunya. Minyak cengkeh digunakan untuk rempah-rempah, tetapi sekarang banyak digunakan dalam ilmu pengobatan. Sementara pala dihasilkan bijinya sudah tua. Sementara pala yang dihasilkan bijinya yang sudah tua dan masak dibuat rempah-rempah. Sedangkan kulit dan dagingnya digunakan sebagai manisan pala. Selanjutnya adalah kehidupan budaya Kerajaan Islam di Maluku. Sementara dalam struktur sosial masyarakat, terdapat lapisan atas yang merupakan kaum bangsawan atau raja dan keluarganya. Sedangkan rakyat umum merupakan rakyat biasa maupun hamba sahaya. Raja di Maluku disebut dengan Kolano, sedangkan di daerah pedalaman Banda terdapat desa-desa yang dipimpin oleh kabila. Pada masa perkembangan Islam, daerah-daerah ini di sepanjang pantai di Kepulauan Maluku terdapat para pedagang dan penduduk yang beragama Islam, tapi di pedalaman masih menganut aliran animisme dan dinamisme. Pada masa perkembangan Islam selanjutnya, gelar Kolano yang diberikan pada raja di Maluku berganti menjadi sultan. Nah, setelah tadi sudah kita bahas materi terkait kerajaan Islam di Maluku. Nah, kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. Kerajaan Islam di Papua dan Nusa Tenggara akan dibahas hanya gambaran umumnya saja, agar setidaknya kita tidak kabur mengenai pengetahuan sejarah perkembangan Islam di Papua dan Nusa Tenggara. Oke, baik, kita bahas kerajaan Islam di Papua. Nah, bagaimana ya proses masuknya Islam di Papua? Sejarah masuknya Islam di Kepulauan Papua sama halnya dengan sejarah masuknya Islam di kota-kota yang ada di Nusantara, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ya. Dan rata-rata melalui jalur perdagangan. Karena letak Papua yang strategis, maka wilayah ini pada masa lampau menjadi perhatian dunia barat maupun para pedagang lokal Indonesia sendiri. Daerah ini kaya akan barang galian atau tambang yang tidak ternilai harganya seperti emas,
dan kekayaan rempah-rempah, sehingga daerah ini menjadi incaran para pedagang. Karena kandungan mineral dan kekayaan rempah-rempah, maka terjadi hubungan politik dan perdagangan antara Kepulauan Raja Ampat dan Fak-Fak dengan pusat kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Oleh sebab itu, banyak pedagang datang untuk memburu dagangan di daerah tersebut. Tanah Papua secara geografis terletak pada daerah pinggiran Islam di Nusantara, sehingga Islam di Papua luput dari kajian para sejarawan lokal maupun asing. Kedatangan Islam di tanah Papua juga masih terjadi silang pendapat di antara pemerhati sejarah, peneliti maupun para keturunan raja-raja di Raja Papua sendiri, seperti di Raja Ampat Sorong, Fak-Fak, Kaimana, dan Teluk Bintuni dan Manokwari. Di antara mereka saling mengklaim bahwa Islam lebih awal datang ke daerahnya, yang hanya dibuktikan dengan tradisi lisan tanpa didukung dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti arkeologis apalagi. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, terutama Ternate dan Tidore, ketika meluaskan wilayah kekuasaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku dan Sultan Ba'abullah. Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia pada saat itu. Penelitian tentang Islamisasi di Papua sampai saat ini belum begitu banyak. Mungkin kamu bisa melakukan penelitian sendiri dengan membaca berbagai bacaan yang ada di perpustakaan sekolah atau melacak sumber informasi di internet atau website. Oke, seperti itu. Walaupun demikian, berikut ini adalah bukti-bukti terkait masuknya Islam di Papua. Nah, pertama adalah Masjid Tunas Gain adalah salah satu masjid tertua di Papua. Diperkirakan usianya sudah mencapai 400 tahun. Selanjutnya adalah ada Masjid Patimburak di Fak-Fak, Papua. Selanjutnya adalah ada Raja Patipe ke-16 Haji Ahmad Ibah menunjukkan Al-Quran kuno di rumahnya di Fak-Fak, Papua. Baik, selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Pulau Lombok yang terletak di barat dan Pulau Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Mataram yang berada di Pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak. Sementara suku Bima dan suku Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Kehadiran Islam di daerah Nusa Tenggara antara lain di Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550 Masehi. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, di antaranya adalah Kerajaan Salaparang di Lombok dan Kerajaan Bima. Demikian pembahasan terkait kerajaan Islam di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Oke, akhirnya kita mencapai ke kesimpulan. Nah, ada 3 pokok kesimpulan dalam pertemuan kali ini. Pertama, kerajaan Islam Ternate dan Tidore merupakan 2 kerajaan Islam besar di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak kedua kerajaan berada di Kepulauan Maluku merupakan menjadi sumber penghasil rempah-rempah di Nusantara dan di dunia. Sumber rempah-rempah tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menguasainya
terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kedua, proses Islamisasi di tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku seperti Ternate, Tidore, dan Bacan. Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia. Ketiga, kehadiran Islam di Nusa Tenggara antara lain ke Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan oleh putra Sunan Giri yaitu Sunan Prapen. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550 Masehi. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya adalah kerajaan Salaparang di Lombok. Demikian pembahasan kali ini, semoga Allah selalu mempermudah pemahaman kita terhadap ilmu. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas perkembangan jaringan keilmuan Islam di Nusantara. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.